Nah, limit trigonometri dasarnya ada di sini nih ya, rumus sin sama rumus tangent. Kalau cos nggak ada ya, karena kan kalau cos 0 itu dimasukin 0 ya. Kalau cos bawahnya 0, cos 0 itu kan 1, jadi dia bukan pembuat 0 ya, makanya nggak ada rumus cos untuk trigonometri, adanya sin sama tangent. Nah, ini harus sepasang di konsepnya nih, ini harus sepasang ya. Kalau enggak trigonometri sama trigonometri kayak gini ya, pokoknya intinya itu. Nah, misalnya kalau udah sepasang jadi gini, ya udah tinggal ambil koefisiennya aja, 4 sama 1 kan di sini. 4 dibagi 1 jadi 4 gitu ya, untuk limit 0. Karena kan limit itu nggak boleh 0 ya di bawahnya. Coba kalau kita masukin x 0 ya, apapun dibagi 0 tak terdefinisi. Nah, itu tujuannya seperti itu. Terus 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, ini kan bentuknya kuadrat, berarti si 3 nya kita kuadratin. Ini kan 1 kan di sini ya, ini kan x nya cuma 1, berarti 1 nya dikuadratin, jadi hasilnya 9. Nah, untuk tangen juga ada ya, 8 bagi 2 4. Nah, sin sama tangen boleh nih ya, 6 bagi 2 dapat 3. Terus 6/4 berarti 3/2 gitu. Nah, selanjutnya ke sini bentuk yang lain. Nah, kalau bentuknya kayak gini ya, ini kan bentuknya tadi saya bilang kan nggak boleh dalam bentuk dia harus bentuknya perkalian, nggak boleh pengurangan atau penjumlahan. Nah, ini pengurangan nih ya, nggak boleh, harus dirubah. Nah, kalau bentuk kayak gini saya kasih identitas trigonometrinya. Nah, cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ini udah wajib hafal. Terus atau enggak dia berubah jadi gini, 2 cos kuadrat x min 1 ya, atau ada lagi sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x ya. Nah, supaya min satunya hilang ya, min satunya hilang, berarti kita harus pakai rumus yang ini nih ya. Kita coba ya, si cos 2x kita ganti, cos 2x nya diganti sama ini ya. Kalau ininya 2, ininya berubah jadi 1 ya. Jadi cos 2x sudah berubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x ya. Ini kan ada min satunya lagi, min 1, ini berubah jadi ini dibagi x kuadrat, habis ya gitu ya. Terus min 2 sin kuadrat x, nah sama kayak tadi mantan kuadrat. Nah, ini kuadratnya udah jadi kuadrat gini, sama kayak tadi nih. Nah, min 2 ini kan kuadrat, ini kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, berarti 1 kuadrat dikali 1 kuadrat ya kan. Ini kan min 2 dikali 1 kuadrat dibagi, ini kan 1 koefisiennya 1 kuadrat juga, jadi habisnya jadi min 2 gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh selanjutnya biar lebih paham lagi. Ini sebenarnya sama, ini kan tipenya sama, harus paham sama tipe-tipe limit trigonometri. Ini kan tipenya ini sama ini sama ya, tipe-tipenya. Ya udah, ini kan bentuknya kan pengurangan nggak boleh ya, pengurangan penjumlahan nggak boleh, harus dalam bentuk perkalian. Nah, supaya satunya hilang, kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua supaya dia hilang ya. Kita coba pakai rumus pertama lagi, karena kenapa, ini kan depannya min 1 ya, ini kan 1 dia, min cos 4x berubah, kalau 2x itu kan cos 2x dia di sini jadi 1, tapi kalau cos 4x dalam kurung 1 min ya, 1 min 2 nya sama, sin kuadratnya sama ya. Di sini yang beda, kalau di sini 2 x nya 2, di sini x nya 1. Kalau di sini 4 berarti sini x nya 2 ya, jadi setengahnya. 2 berubah jadi 1 kan setengahnya, 4 berubah jadi 2x itu jadi setengahnya per x kuadrat. 1 ini kan kalau keluar, kalau 1 keluar ke sini ketemu min jadi min 1 ya, habis ya, 1 kurang 1 jadinya. Nah, min 2 keluar ketemu min jadi plus 2 sin kuadrat 2x per x kuadrat gitu ya. Nah, ini kan udah jadi kuadrat nih ya, jadi ini juga dikuadratin, 2 nya kita taruh, terus 2 yang ini dikali dengan 2 kuadrat ini ya, per ini 1 ya kuadrat, ini berapa,
8 dibagi 1 jadi 8 ya. Nah untuk selanjutnya bentuknya ini beda lagi deh sama yang sebelumnya, beda sama ini ya, limit 0 tapi di sini semua angka ada variabel x. Tuh, ini kan jadi 1x dan ini ada x nya, ada x. Kalau ini kan nggak ada variabel x ya. Tadi kan konsepnya di bawahnya harus ada per x nya ya, ada per x nya. Nah ini enak nih, gimana supaya sin 4x ada per x nya, terus tangen 2x ada per x nya. Ya udah kita kali sama 1/x per 1/x ya. Jadi 1/x ini dikali dengan 2x jadi 2, ditambah 1/x dikali dengan sin 4x jadi sin 4x per x. Tuh udah enak kan gini per x. Nah, terus selanjutnya 1/x dikali sama x yang ini jadi 1, ditambah tangen 2x dikali dengan 1/x jadi tangen 2x per x gitu. Jadi 2 ditambah ya, 2 ditambah sesuai dengan rumus yang tadi 4 dibagi dengan 1, ambil koefisiennya aja kan jadi 4. Terus 1 ditambah 2 bagi 1 2 sama dengan ini kan 2 tambah 4 kan 6, 1 tambah 2 3 jadi 6 bagi 3 2 gitu ya. Nah atau juga caranya gini, kalau bentuknya kayak gini, ingat ya kan bentuknya beda-beda, harus jeli kita lihatnya. Kalau semua variabelnya itu ada x ya, kita tinggal ambil koefisiennya aja ya, ambil koefisiennya aja. Jadi caranya gini, ini kan koefisiennya 2 ya, 2 tulis, ditambah ini kan koefisiennya 4 tambah 4 dibagi ini koefisiennya 1 ditambah ini kan koefisiennya 2 sama kan sama ini, jadi hasilnya ya 6 dibagi dengan 3 jadi 2 jawabannya sama sama ini gitu. Jadi kita coba sama soal yang sebelahnya, soal di sebelah. Nah ini variabel x semua ya, walaupun di penjumlahan sama pengurangan ya nggak usah kita rubah jadi perkalian nih sama kayak ini kan, ini kan penjumlahan nih karena dia variabelnya x semua enak, jadi nggak usah kita rubah jadi perkalian. Ya udah ambil koefisiennya aja, ini kan 3 tambah 9 12 dibagi 3 dikurang sama 2 1 jadi jawabannya 12 ya, seperti itu. Nah kalau bentuk yang di bawah ini gimana nih, bentuk yang di bawah nih, ini bentuk ini kan kalau dimasukin 0 ya jadi pembaginya 0, nggak boleh kan. Ya udah kita kaliin, kan akar nggak enak ya, kita kaliin sekawan aja yang akarnya, yang bawah nggak usah kita utak-atik. Karena kenapa, bawah itu kan bentuknya udah perkalian x kali x ini ya, yang di atas kan bentuknya pengurangan penjumlahan ya, kita kali sekawan jadi 1 dikali dengan 1 plus akar cos x dibagi 1 plus akar cos x. Nah udah jadi sekawan ya, 1 kali 1 1 ya, ini kan udah sama nih, ini sama ini kan sama, cuma beda plus sama minus, jadi ujung sama ujungnya aja ya, 1 kali 1 terus sama min akar cos x dikali dengan plus akar cos x jadi min cos x, karena kan akar kali akar hilang ya, per ini gak usah dikaliin masuk, nggak usah kali dia, didempetin aja, karena kan kalau kita kali masuk malah nanti jadi penjumlahan ya, kita dempetin aja biar jadi perkalian gitu, karena kan limit harus bentuk perkalian. Karena kan kalau kita masukin 0 ke sini, 0 yang bikin rese kan dia juga nih kan, pembagi 0 tuh nggak boleh, berarti ini nanti pasti bakal hilang. Nah ini udah enak nih, udah jadi 1 min cos x. Format ini seperti ini kan sama kan, ini kan kalau ini 1 min cos 4x ya, kalau ini 1 min cos x. Ya udah kita rubah si cos itu ya, ingat nggak rumus yang tadi yang ini saya tulis lagi deh, yang ini nih, atau masih ada tulisan yang lain ini dia. Nah cos 2x 1 min 2 sin kuadrat x, kalau ininya 2 ininya 1 ya, seperti ini kita rubah seperti itu. Cos 2x berarti 1 min 2 sin kuadrat ya, kalau ininya 1 ini berarti setengah kan dibagi 2 gitu. Jadi deh ini x kuadrat 1 plus akar cos x
ya. 1 keluar ketemu min, jadi habis ya, 1 dikurang 1 habis. Min 2 ketemu min, jadi plus 2 sin kuadrat setengah x. Nah enak kan, ada temennya nih, x kuadrat sama sin kuadrat temennya, bisa dicoret ya. Jadi sama dengan 2 ya, karena ini kuadrat berarti setengahnya kita kuadratin ya. Ini kan 1 berarti 1 dikuadratin ya. Nah ini gimana? Ini udah bukan jadi masalah lagi ya kan. Kenapa cos itu nggak ada rumusnya, cuma ada sin. Nah lihat kesini, cuma rumus kayak gini cuma sama sin sama tangen. Kenapa cos nggak ada? Karena cos, kalau cos 0 itu kan 1, jadi dia bukan pembuat 0. Kalau dia di bawah makanya dia nggak ada rumusnya. Ya udah, ini kita masukin aja 1 plus, ini kan x nya kita masukin 0. Mana nih yang soal yang tadi? Nah ini kan di sini nih, x nya kan 0, masukin cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya, cos 0 itu kan 1, akar dari 1 ini kan diakarin tetap 1 gitu ya. Setengah dikuadratin seperempat kali 2 jadi setengah, dibagi 1 tambah 1 2, 2 kali 1 2, jadi setengah dibagi 2 jadi 1/4 gitu ya. Nah, saya mau ngerjain limit trigonometri, tapi saya nggak mau yang trigonometri yang ini ya, tapi saya nggak mau pakai yang identitas ini. Tapi terserah mau pakai mana aja boleh ya, nggak masalah ya, nggak dosa. Saya mau pakai, nah, ini kan trigonometri sebelah kiri, trigonometri sebelah kanan bukan gitu ya. Kalau sebelah kirinya trigonometri itu saya berarti harus ada minnya. Nah, koefisiennya saya kuadratin, 2 dikuadratin jadi 4 per, nah 2 yang di sini nih diturunin ke depan jadi 2, x nya nggak usah masuk, jadi min 2 gitu caranya ya. Atau enggak ada rumusnya, pernah tuh dulu saya kasih rumusnya ya, ini b kuadrat, ini a kuadrat gitu ya, ini per 2, jadi rumusnya adalah a kuadrat dikurang b kuadrat dibagi 2. Ini dulu rumusnya, tapi terserah mau pakai mana ya. Ada rumus ya, saya udah kasih dulu di video-video sebelumnya. Nah kalau ini kan trigonometri sebelah kanan, ini sebelah kiri ya, nggak ada trigonometrinya ya. Kalau nggak ada trigonometrinya nggak usah, ini sebelah kanan, nah ini sebelah kiri. Nah kalau yang sebelah kiri kan tadi saya bilang harus ada minnya. Kalau sebelah kanan nggak usah ada minnya, walaupun di sini min nggak ngaruh ya. 4-nya koefisien saya kuadratin jadi 16, sama kayak ini kan 2-nya dikuadratin jadi 4, dibagi 2-nya turun ke bawah per 2 gitu. Jadi jawabannya adalah 8 gitu ya. Nah berlaku juga buat yang ini, yang akar tadi kan kita sekawanin ini ya kita sekawanin. Nah ini kan trigonometrinya sebelah kanan, ya udah jadi ini kan 1 ya, 1 kuadrat dibagi 2-nya turun ke bawah jadi 2, jadi 1/2 gitu, sama deh jawabannya ya, seperti itu. Nah sekarang kita mau kerjain yang bentuk yang lain. Tadi kan dari tadi limitnya 0 ya, 0 semua. Sebenarnya sih nggak ngaruh ya, intinya itu pokoknya limit itu dia soalnya dibikin supaya di bawahnya 0 kayak gini kan. Ini kalau saya masukin 0, x nya jadi 0 bawahnya. Sama halnya dengan pi per 2 ya, pi per 2 kan 90 derajat, masukin ke tangen deh. Tangen 90 itu kan tak terdefinisi ya, pokoknya dia bikin supaya dia tak terdefinisi aja ya. Udah, yang bikin rese kan ini si tangen ya. Ya udah, tangen kita rubah aja sama sek nih, kita rubah. Sek itu kan super cos ya, tangen itu kan sin per cos gitu ya, kita rubah. Nah jadi naik ke atas nih, kita kali jadi 1 per cos x tambah 1 ya, dikali ya kan. Kalau dikali ini naik ke atas jadi dibalik, sin per cos jadi cos per sin gitu ya kan. Sin per cos jadi cos per sin, sin x kali 1 cos x
dia jadi 1 per sin x gitu ya. Cos x per sin x dikali 1 per cos x itu jadi 1 per sin x, karena kan cos bagi cos hilang, tinggal bawahnya sin ya, bawahnya sin, ditambah 1 dikali cos x per sin x ya, cos x per sin x sama dengan 1 plus cos x per sin x tambah sin x. Jadi sorry, kalau penyebutnya kan tetap sin x ya, sin x gitu ya. Ini udah enak nih. Nah, limitnya itu kan tadi x pi per 2 ya. Coba kalau misalnya pi per 2 kita masukin ke x yang punyanya sin, pi per 2 kan 90 ya kan, 90 berarti cos x nya 90 derajat per sin 90 ya, cos 90 ya 0 ya. Nah, sin 90 1 gitu. Kalau dia udah aman dimasukin dengan nilai limitnya, ya udah masukin aja. Yang penting tuh bawahnya nggak boleh 0 gitu. Kalau atas 0 boleh ya, yang nggak boleh 0, bawahnya 0 sama 0 per 0 itu nggak boleh, seperti itu. Nah, ini bentuk yang lainnya lagi nih ya, bentuk lain. Nah, ini gimana nih, cos per x min pi per 2. Kalau x nya kita masukin dengan pi per 2 kan pasti udah habis, pasti 0 ya bawahnya ya. Caranya gini, pasti kalau misal di sini ada pi per 2, pasti di bawahnya ada x min pi per 2, di atas juga ada x min pi per 2, pasti ada itu ya. Karena harus ada pasangannya biar bisa dicoret kan. Nah, cos itu bisa berubah jadi sin. Sin apa? X min pi per 2, bukan min pi per 2, sorry. Terbalik saya. Bentar. Jadi pi per 2 min x gitu, bukan x min pi per 2. Karena kenapa sih sin bisa berubah jadi cos x bisa berubah jadi sin pi per 2 per x? Ya, pi per 2 kan 90 derajat. Jadi gini ya. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 2 ya. Setengah akar 3. Kalau cos 30 berapa? Setengah akar 3 juga kan. Nah, sama kan? Ya, lihat nggak? Ya, walaupun nilainya ini beda tapi tetap hasilnya sama. Dia sama ketika apa? Ketika selisih 90 dikurang 60 berapa? 30 ya kan? Terus 90 dikurang 30 jadi 60, makanya dia sama. Makanya 90 kurang berapa? Misalnya 90 kurang 60 jadi cos 30 gitu. Jadi sama kan sebenarnya, per x min pi per 2. Nah, ini nggak bisa dicoret karena kenapa? Ini kan beda. Ini pi per 2 min x, ini x min pi per 2. Ya udah diakalin aja. Sin pi per 2 min x kita akalin jadi min dalam kurung x min terbulak. Jadi begini maksudnya. Jadi pi per 2 min x, ya kan? Salah juga ya. Ya udah, terbalik ya. Ini kan seharusnya ya udah benar ya. Ya benar kok. jadi bingung sendiri. Ya. Udah benar nih, kali masuk ke sini jadi ini kan min. Nah, min dikali min x jadi plus. Ya udah cocok. Ya udah dicoret kan, ini kan udah sama nih. Ini kan sama konsepnya kan. Ini sama ya. Ya kan? Ini koefisiennya kan min 1, ini min 1. Min 1 dibagi min 1. Min 1 dibagi min 1. Ini kan di depannya ada min lagi. Ya, ini habis. Jadi hasilnya min 1. Gitu. Ini kan min muncul karena di depan ada min lagi. Jadi jawabannya min 1 gitu. Ini kita ambil min 1 kan konsepnya nih min 1 nih min 1, konsepnya dari sini nih. Ya, ambil koefisiennya aja kan. Ini 4, ini 1. Jadi 4 gitu. Ini kan cuma konstanta doang, nggak ngaruh kan. Yang kita ambil tuh dia koefisien di depan gitu ya gitu. Sekarang bentuknya limit x mendekati pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Terus cos x dikurang sin x dibagi dengan x min pi per 4. Seandainya pi per 4 saya masukin sini jadi 0 kan, jadi pembagi 0. Jadi karena pi per 4 dikurang dengan pi per 4 0. Maupun bagi 0 sekali lagi adalah tak berdefinisi. Nah kan
eh, pengurangan tadi saya bilang nggak bisa, penjumlahan juga nggak bisa, harus berubah jadi perkalian. Ada nggak sih identitas trigonometri yang merubah cos x min sin x jadi perkalian? Apa kita pakai yang cos 2x itu yang tadi, yang ini nih, yang ini bisa nggak? Ini nggak bisa, karena kalau saya masukin malah jadi sin kuadrat, ini nggak bakal hilang ya, bakal tetap jadi pengurangan gitu. Nah, salah satunya si cosnya aja saya berubah jadi sin. Kenapa? Karena ada rumus untuk sin sama sin. Rumusnya gini, ini saya kesampingin sin dulu. Harus tahu nih, sin alfa atau sin A dikurang sin B, harus hafal nih. Ini ditambah deh, saya ngasih yang ditambah dulu. Sin B, ini pasti B. Apa tuh sih? Sin B. Sin B itu sama dengan 2 kali ya, penjumlahan ini saya berubah jadi perkalian ya. Ingat identitas trigonometri yang lalu ya, A tambah B, yang satunya cos tapi setengah, yang satu A min B. Nah terus sin A dikurang sin B, nah, jadi 2 cos setengah ya. Ini sengaja saya tulisin biar ternyanyi yang sama rumus ini. Ini kebalikan jadi sin setengah A min B ya. Sin tambah sin udah, sin kurang sin udah. Sekarang cos tambah cos. Kalau cos tambah cos itu dia jadi cos setengah A tambah B dikali dengan cos setengah A min B. Nah sekarang kan plus udah, sekarang min, cos kurang cos jadi sin, tapi di sini ada minnya nih, min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Nah ini wajib hafal nih kalau limit ya, kalau ketemu limit yang bentuknya penjumlahan atau pengurangan kayak ini nih ya, kayak ini. Coba saya ada solusinya ya pakai turunan atau L'Hospital boleh. Ternyata limit trigonometri bisa ya pakai L'Hospital. Ya udah, tapi kan saya harus ngajarin konsepnya dulu. Nah, kan gak ada ya rumus cos min sin, gak ada ya. Adanya kan ini nih tuh. Sin kembar semua, sin cos adanya itu. Ya udah kita rubah aja si cos jadi sin. Ya, ingat ya tadi kita ngerubah cos jadi sin. Nah, cos supaya jadi sin gimana? Jadi pi per 2 min x, 90 min x itu jadi sin cos x. Ingat yang soal yang tadi yang saya bilang sin 60 ya, itu kan setengah akar 3, cos 30 sama dengan setengah akar 3 juga ya. Ini kan selisihnya 90 kan, ini berdua ini 90 ya, karena gini, sin 90 min 60 sama aja dengan cos 30 cos 60 gitu ya, yang ini nih set ya gitu ya. 90 min 60 kan ya sebenarnya sama aja nih, saya nggak usah kasih tanda panah. Sin 90 min 60 sama aja sin 30 ya, cos sama dengan cos 60 ya. Sin 30 setengah, cos 60 juga setengah, makanya kan 90 nya diselisihin. Nah ini 90 nya diselisihin dengan x derajat min sin x, makanya jadi sama kan, jadi dia sama sin sama sin. Nah sin sama sin tadi rumusnya apa? Sin dikurang sin, ini kita pakai sin kurang sin jadi cos kali cos gitu. Cos kali dengan cos. Ini saya hapus karena bakal ceritanya bakal panjang, nanti saya kasih cara L'Hospital ya. Nah jadi dia berubah jadi kalau sin kurang sin jadi 2 cos setengah ya, pi per 2 min x ditambah x ya, ditambah sudut ini ditambah sudut ini, jadi pi per 2 min x ditambah x ya, min x ditambah dengan x, jadi habis dong, min x tambah x habis gitu. Terus dikali dengan sin setengah. Nah sekarang sudut ini dikurang ini, kalau ini kan gak ada temennya, yaudah tetap pi per 2
min X dikurang X, jadi min 2X per X min pi per 4. 2 cos pi per 2 dikali setengah jadi pi per 4, sin pi per 2 dibagi setengah jadi pi per 4, min 2X dikali setengah jadi min X. Nah kan udah ada temennya tuh. Tuh tara, ini sama ini sama kan. Nah jadi nanti bisa dicoret ya, bisa dicoret. Nah karena ini terbalik ya, ini main terbalik ya, ini main terbalik, kita rubah aja, kita rubah yang bawahnya ya supaya sama. Saya rubah jadi min dalam kurung pi per 4 min X ya kan. Ini kali ini jadi min, ini kali ini jadi plus, kan jadi sama ini mah ini kan, tujuannya itu. Ya udah kan min 1 kita ambil koefisien aja sama kayak tadi ya, ini min 1 dibagi dengan min 1 habis, sisa min 1 di bawah. Nah, terus karena tadi limitnya adalah limit X pi per 4, limit X pi per 4, pi per 4 45 derajat, langsung masukin aja 2, ini pi per 4 45, cos 45 itu setengah akar 2 dibagi ini min ya, min 1 ya gitu. Jadi 2 kali setengah akar 2 itu adalah akar 2 dibagi min 1 jadi min akar 2 gitu. Nah terus gimana kalau pakai cara L'Hospital atau turunan ya? Ini saya hapus dulu ya. Cara turunnya gini ya, harus tahu juga ya turunannya, kalau nggak tahu ya udah tewas kalau serba nggak tahu. Yaudah coba, turunan dari cos itu adalah min sin dikurang turunan dari sin ya cos dibagi turunan dari X 1. Kan kita kan turuninnya terhadap X, berarti ini kan variabel biasa. Ya udah, ini kan kalau diturunin ya 0, nggak ngaruh. Udah selesai, masukin X nya pi per 4. Pi per 4 itu kan 45 derajat ya. Ya, pi per 4 45 derajat. Ini saya masukin deh pi per 4 ya, biar jelas. Min cos pi per 4 dibagi 1 ya nggak ngaruh. Sin 45 setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2 juga. Min setengah akar 2, min lagi setengah akar 2, jadi 1 akar 2, jadi min 1 akar 2 ya, min 1 akar 2 tuh ini sama kan kayak tadi, min akar 2 ya, min 1 akar 2 ya sama aja dengan min akar 2 seperti itu. Yang selanjutnya ini sebenarnya bisa pakai cara turunan juga, cuman kita harus pakai cara konsepnya yang biar ada seninya gitu ya. Nah ini kan sama kayak atas ya sebenarnya nih, cos x min x, cos x min x. Apakah kita harus jadiin ini pakai identitas trigonometri yang tadi? Ya nggak harus, karena kita lihat bawahnya cos 2x. Karena kenapa nggak saya bikin identitas trigonometri? Karena bayangan langkah saya ke depannya si cos 2x itu ada unsur cos x min x. Ya coba kita lihat. Nah cos 2x itu identitasnya cos kuadrat x min sin kuadrat x. Coba lihat di sini yang sebelumnya. Nah, kepake kan jadinya cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, cos kuadrat x min sin kuadrat x saya jabarin, ini pasti ada dia. Saya jabarin. Ya, cos kuadrat x min sin kuadrat x saya jadiin cos x plus sin x yang pertama, yang satunya lagi dikali dengan cos x tapi min sin x ya. Seandainya ini sama ini dikali jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah ini kan udah sama nih, bener kan gitu ya. Kita harus udah mikirnya berapa langkah ke depan gitu, ini adanya di mana sih, ini bisa nggak sih jadi dia gitu. Nah udah kan, ini coret ini kan jadi 1 per cos x plus sin x, 1 per cos, ini pi per 4 itu 45 derajat ya, cos 45 tambah sin 45,
1 per cos 45 itu setengah akar 2 ditambah sin 45 setengah akar 2 sama dengan 1 per setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 ya jadi 1 akar 2 ya, 1 akar 2 kan 1 akar 2 juga. Nah 1 per akar 2 itu artinya 1 per 2 akar 2 ya, dirasionalkan. Kalau 1 per akar 3 berarti 1 per 3 akar akar 3. Nah sekarang kita coba pakai rumus turunan. Ini kan hasilnya setengah akar 2 ya, sama nggak sih pakai turunan? Yaudah kita turunin nih. Cos X, turunan dari cos X itu min sin X, terus dikurang turunan dari sin itu cos X, dibagi turunan dari cos 2X ya, turunan dari cosnya aja dulu. Turunan dari cos itu kan min sin ya. Nah karena di dalamnya ini ada fungsi ya, ada 2x ini jadi diturunin. Turunan dari 2x itu ya hasilnya ada 2, taruh di depan. Kok ini tadi nggak diturunin sih? Karena kan turunan dari x1 taruh di depan ya nggak ngaruh kan. Jadi sekarang kita masukin pi per 4. Pi per 4 kan 45 derajat, karena kan pi itu 180 dibagi 4 ya 45 derajat ya. 45 sin 45 itu setengah akar 2. Nah cos 45 juga sama, setengah akar 2 dibagi min 2. Nah X kan 45 ya, X 45, X 45 dikali 2 jadi 90. Jadi kita masukin sin 90. Sin 90 itu 1. Min setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 jadi min akar 2, karena kan setengah tambah setengah kan 1 akar 2 dibagi min 2. Min akar 2 dibagi min 2 ya setengah akar 2 gitu ya. Sama kan main ini ya, terserah aja mau pakai mana, yang lebih gampang yang mana ya, sah-sah aja.